halo everybody, ini gurunya di sini gitu ya. Kami sebenarnya sekolah kecil Satap dulunya. Jadi satu atap, selatan gunung, utara pesisir. Oh gitu. Ya, jadi Selatan gunung, utara pesisir. ya, jadi bingung. cukup kompleks ya. Ya. Karena ketika anaknya sekolah, mereka ada di rumah orang tua. Tapi ketika anaknya di rumah, orang tua pergi ke laut malah pergi ke untuk laut mencari. ya. Nah, Oke. Kalau di daerah selatan karena cenderung gunung, Ya. anak berangkat sekolah, orang tua juga bekerja ke ladang. Sama ya. Anak Oke. pulang, orang tua juga Sudah di pasti rumah. komunikasi sudah di rumah ya. Sehingga ketika kita bilang partisipasi semesta yang sesungguhnya, bagaimana kita sebagai guru di sekolah juga membangun bonding dengan orang tua. Segitiga restitusi kalau di kita. Yap, restitusi. Anak itu kalau dia terlambat nggak usah dimarahin. Orang tua datang ngobrol sama kita, ya cuman bilang, Pak, saya terima kasih ya. Karena anak saya dulunya SMP itu suka main game, dan akhirnya mereka itu ada satu perubahan-perubahan yang signifikan. Di rumah itu nggak pernah pekat, misalnya nggak pernah main HP lagi, main game lagi gitu. Tantangan terbesar itu sebenarnya memenuhi kebutuhan dari industri, terutama itu adalah attitude. Ini solusi mengubah stigma. Ya. SMK penyumbang pengangguran Terbesar. Hai Vokanisya, ketemu lagi dengan Vika di Obsesi, obrolan seputar vokasi. Oke, di kesempatan kali ini berkaitan dengan Hari Dignas ya, Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, dan di momen Hari Pendidikan Nasional kali ini yang mengangkat tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tema ini mengingatkan kita bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya dari sekolah ataupun juga dari keluarga, masyarakat dan dunia usaha saja, tapi di sini lewat kolaborasi kita berharap bahwa pendidikan di Indonesia akan semakin inklusif, merata dan juga mampu untuk menyiapkan generasi yang unggul. Dan hari ini sesuai dengan tema kita berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional, sudah hadir bersama kita para pendidik ya yang saat ini mengikuti kegiatan upskilling, reskilling guru vokasi bidang seni dan budaya untuk pola luring studi tiru. Langsung saja kita akan kenalan bareng dengan beliau yang sudah hadir di sini. Oke, kita yang pertama akan sapa dulu. Ini selamat datang Ibu Indriawati Wibowo. Betul. Ibu Indriawati Wibowo dari SMK Negeri 1 Nguling ya Bu ya? Ya, Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Ini sudah benar ya? Nguling ya Bu? Iya benar, Nguling. Beliau adalah salah satu peserta APRE dari kelas strategi TKA Bahasa Inggris gitu ya Bu. Ini saya nyapanya Bu Indri. Ya. Bu Indri ya? Ya. Oke, baik. Selamat datang di podcastnya BBPPMPV Seni Budaya Ibu. Ya, dan berikutnya kita akan sapa untuk narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Bapak Puguh Narawijaya. Oke, selamat datang Pak Puguh di Obsesi. Ya, beliau adalah pendidik dari SMK Negeri 9 Surakarta yang mengikuti APRE ya Pak ya untuk kelas Teaching Factory. Oke, baiklah. Tapi sebelumnya boleh menyapa Bapak Ibu di lewat sini. Menyapa Vokanisya semuanya. Halo. Halo. Halo Vokanisya gitu. Halo Vokanisya. Halo Vokanisya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini kita akan mulai dari pemahaman yang dasar dulu ya, supaya kita nanti punya sudut pandang yang sama gitu. Yep. Baik, ini di sini yang pertama dari Ibu Indri dulu. Bagaimana Ibu dalam memaknai tema Hari Dignas saat ini, yaitu partisipasi semesta dalam keseharian di sekolah Ibu? Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya siang ini. Kebetulan sekolah saya ini cukup di remote area ya, Mbak Vika. Jadi kami sebenarnya sekolah kecil Satap dulunya. Jadi satu atap, kami menempel di SMP yang ada di wilayah sekitar. Tahun 2005 kebetulan sekolah kami itu didirikan memang sesuai dengan karakteristik daerah. Oke. Iya, jadi ada 3 jurusan di sekolah kami, yaitu 1 DKV, kemudian ada APHP, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, dan 1 lagi ada jurusan Teknik Kendaraan ringan. Oke, seperti begitu. Itu ya. Ya, terkait dengan tema kali ini, ya, Hardiknas ini. Di Hardiknas kali ini, partisipasi semesta ya. Betul. Ya. Memang
mau tidak mau, suka tidak suka, saya di satu sisi jadi guru, juga jadi orang tua. Iya. Nah, keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan ini memang hal yang cukup signifikan. Betul ya. Di daerah kami kebetulan selatan gunung, utara pesisir. Oh gitu. Ya, jadi Selatan gunung, utara pesisir. ya, jadi bingung. cukup kompleks ya. Iya. Kenapa Oke. demikian? Karena kalau yang pesisir itu mayoritas tanda kutip ya dari salah satu etnis ya, di mana ketika anaknya sekolah mereka ada di rumah orang tua, tapi ketika anaknya di rumah orang tua pergi ke laut Malah pergi untuk ke laut mencari ya. ikan. Oke. Sehingga komunikasi antara orang tua dan anak ini hampir bondingnya tidak ada. Oke. Ya, jadi ketika anak tersebut bermasalah ya, ketika kita panggil orang tua, ini orang tua lebih banyak tidak percaya dengan kasus yang dihadapi oleh anak-anaknya. Oke. Ya, kalau di daerah selatan karena cenderung gunung, anak berangkat sekolah, orang tua juga bekerja ke ladang. Sama ya. Anak pulang, orang tua juga Sudah di pasti rumah. komunikasi sudah di rumah ya. Iya. Nah, sehingga ketika kita bilang partisipasi semesta yang sesungguhnya, bagaimana kita sebagai guru di sekolah juga membangun bonding dengan orang tua. Oke. Sehingga harapannya ke depan dengan semakin baik bonding antara orang tua, kemudian sekolah, guru yang ada di sekolah, kami yakin perlahan kami juga bisa membangun generasi yang lebih baik. Tapi mau tidak mau, sekali lagi suka tidak suka, intervensi dari keberadaan HP ini memang luar biasa. Iya. Ya, jadi ketika kita bilang partisipasi semesta, kita memang harus benar-benar bikin rule yang baik di sekolah, kemudian bagaimana kita juga menghadirkan orang tua, menyiasati orang tua yang tadi tanda kutipnya tidak bisa di rumah setiap saat. Begitu. Okay. Jadi kalau dari sudut pandang kami, partisipasi ini adalah bagaimana seluruh komponen ini bisa bekerja bersama. Oke, baik. Begitu. Baik, oke. Dan kalau dari Pak Nara, saya bingung Pak Nara. Kalau dari Pak Nara sendiri, dari perspektif Bapak nih Pak, apakah makna tersebut juga terasa di pendidikan vokasi? Kalau di sekolah kami sebelumnya itu kan memang terkenal di seni ya. SMK 9. Sebelumnya SMK 9 itu sekolah kita itu sekolah seni rupa SMSR. Oh gitu. Iya, Oke. merupakan bagian juga dulu dari SMKI. Iya. Sekolah Menengah Kesenian Indonesia. Dan mungkin sekolah menengah karawitan atau mungkin saya kurang begitu gitu. Nah, jadi ada pemisahan pada waktu itu yang di tempat kami yang di daerah atau di Kecamatan Banjarsari dan Kelurahan Banyuanyar itu untuk yang khusus seni dan kriya. Atau pada waktu itu seni rupa. Terus yang bagian satunya di wilayah Kepatihan itu khusus yang kerawitan dan juga pendalangan dan lain sebagainya. Seni pertunjukan lah. Nah, dengan berkembangannya waktu akhirnya berubah regulasi jadi SMK Negeri 9 itu mungkin ada percampuran dengan membuka beberapa jurusan yang berhubungan dengan teknologi. Seperti itu ya. Ya, jadi kalau di kita terutama untuk yang vokasi memang satu PR besar sebetulnya pada saat kami masuk di ikut di pendidikan di tahun 2009 itu memang banyak hal yang jadi PR sebenarnya. Jadi PR karena permasalahan dari keterserapan tenaga kerja sebenarnya. Seperti itu ya. Mungkin untuk saat ini mungkin ada suatu perubahan yang pada waktu ini banyak hal yang mungkin adanya penyesuaian dan juga kita mengharapkan adanya suatu perubahan yang fundamental sekali tentang budaya kerja, karakter lebih. Karena kita di dunia vokasi itu
suka nggak suka dari perusahaan, terutama pihak dunia usaha, dunia industri, dia mengutamakan ke karakter. Ya. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak industri, mereka juga bilang saya butuh karakter. Saya ya kalau masalah kompetensi mereka bisa dilatih, tapi untuk karakter susah. Gitu. Iya kan? Betul. Kalau karakter susah. Padahal karakter itu kalau di dunia usaha itu menempati kurang lebih sekitar 80-90%. Lebih utama ya berarti. Lebih diutamakan gitu. Karena kalau kita mengikuti training yang ada itu nggak ada training karakter. Adanya training secara kompetensi atau teknis. Kompetensi saja. Iya. Makanya jadi itu menjadi PR kita, dan terus akhirnya untuk partisipasi kita dalam semesta itu di tahun 2024 kita sudah mulai mengadakan kelas industri atau bilang teaching factory gitu. Walaupun sebelumnya sudah ada teaching factory. Nah, kita lebih ke kelas industri karena kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pihak industrinya. Pihak industrinya maunya seperti apa. Dan itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa, terutama yang di jurusan kami. Kalau di kami itu sekarang jurusannya ada sekitar 8 jurusan. Itu ada animasi, ada DKV, desain komunikasi visual, terus ada teknik komputer jaringan, terus ada tata busana, terus ada kriya kayu, kriya logam, tekstil, dan juga tidak lupa seni lukis. Jadi ini di pendidikan vokasi sendiri ini yang berbasis, kalau misalnya untuk seni budaya sendiri sudah ini ya di SMK 9 ya. Menarik sekali ya. Berarti ini dari sisi pembelajaran dan teknologi itu tetap ada benang merah yang sama ternyata ya. Baik, kita kembali ke Bu Indri deh. Bu, dalam proses pembelajaran nih Bu, bagaimana cara Ibu mendorong untuk siswa itu aktif gitu Bu? Bukan hanya sebagai peserta didik, tapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan sendiri. Iya, kita berbicara tentang ekosistem pendidikan ya. Dan itu harus kita mulai betul dari bawah ke atas. Kemudian kita menempatkan siswa kita bukan hanya sebagai subjek pembelajar. Kenapa demikian? Kalau kita hanya menempatkan sebagai subjek pembelajar, maka tidak terjadi transformasi apapun. Hanya ketika kita mau menggali keinginan siswa mau dibawa kemana, ini yang juga tidak mudah. Untuk mengajak mereka berkarakter seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pugu saja, menanamkan karakter kebekerjaan kepada siswa, itu bukan hal yang mudah untuk kami. Kalau hanya sekedar transformasi knowledge, artinya dari guru ke siswa, ini bisa tersampaikan. Tapi yang tanda kutipnya kita mendidik mereka dengan karakter, ini kami harus benar-benar step by step. Contoh real di sekolah kami, ketika anak-anak ini padahal rumahnya dekat nih. Kebetulan saya jarak tempuh dari rumah ke sekolah 30 kilo. Sampai 30 kilo Bu? Ya, kebetulan begitu karena rumah saya jauh. Nah, kami saja sebagai guru pastilah kita harus memberi contoh, kita hadir lebih awal dan sebagainya. Sedangkan mereka yang rumahnya tidak lebih dari 1 kilo itu bisa telat 5-10 menit nih Pak. Jadi ketika kemudian perlahan kalau di sekolah kami itu kami juga menerapkan dari kesiswaan ada yang namanya takzir ubudiyah. Jadi ketika mereka terlambat nanti ditangani oleh teman-teman kesiswaan, karena di sana memang mayoritas Muslim. Jadi mereka yang telat kita tangani dulu dengan ngaji bersama. Setelah itu bersolawat, kemudian sholat duha. Gitu. Nah, kalau itu tadi kami ditanya bagaimana proses pendidikan di kami, karena kebetulan saya juga instantly saat ini saya mengikuti di sini adalah strategi TKA bahasa Inggris. Automatically saya guru bahasa Inggris begitu ya. Yang paling sulit saat ini adalah kalau di mata pelajaran saya harus mengajarkan reading habit. Nah,
kalau saya mau membangun yang sesungguhnya, saya harus benar-benar mengajak mereka terlebih dahulu jangan ke reading habitnya, tapi melihat sesuatu di sekitar dulu. Sekitar dulu ya, oke. Iya. Kemudian kalau kita tidak didukung oleh fasilitas yang memenuhi, jadi memang teacher should be kreatif ya. Ngatain nggak Pak? Jadi gurunya harus kreatif benar. Oke. Kita siapkan banyak hal untuk itu. Jadi memang the relationship ini benar-benar kita bangun bagaimana siswa itu mengikuti regulasi sekolah, kemudian gurunya pun should be kreatif, jadi biar bonding ini terbangun di sekolah terlebih dahulu. Ketika kami dengan kegiatan pembagian rapot, orang tua kita hadirkan, wali kelas itu wajib memberikan sesi konsultasi dengan orang tua. Ya, terutama untuk ananda yang sedikit tanda kutipnya bermasalah dan lain sebagainya. Itu memang kita berikan waktu yang khusus. Jadi kita nggak cukup kalau pembagian rapot itu hanya membagi saja begitu, mboten sakit nggih Pak. Begitu. Jadi butuh waktu yang lebih extend ya, artinya lebih lama. Begitu. Jadi butuh step by stepnya seperti itu. Baik. Kalau dengan Pak Nara sendiri di SMK Negeri 9 Surakarta ya Pak ya. Ini bagaimana nih Pak teknologi membantu untuk membuka ruang partisipasi itu sendiri? Maksudnya baik untuk siswa maupun dengan pihak luar gitu. Iya. Kalau di SMK Negeri 9 memang kebanyakan ya mungkin kalau di Solo budayanya slow living ya. Jadi menikmati hidup yang sesungguhnya. Makanya untuk siswa-siswanya kita ya juga dengan pendekatan yang pelan-pelan juga diharapkan juga ada dukungan dari orang tua dan juga dari sekolah sendiri dan diharapkan dengan kita paling tidak merubah mindset anak karena SMK itu memang pada dasarnya kalau lulus ya kerja gitu. Nah kerja yang seperti apa yang diharapkan gitu. Kita mengalami segala macam perubahan ya dan di 2024 kita memang boleh dibilang ada satu perubahan yang signifikan karena kita membuka kelas industri yang kita kerjasama dengan salah satu khususnya di jurusan animasi kerjasama dengan salah satu studio yang ada di Salatiga dan kita menerapkan budaya kerja yang ada di sana dan dampaknya luar biasa sekali karena pada waktu itu kami diberikan kepercayaan untuk mengelola itu jadi kita mindset dari awal masuk situ kita sudah rubah semua. Jadi kita tidak istilahnya kalau kamu mau masuk sini ya harus serius. Dan setiap kali anak masuk saya bilang HP harus masuk di locker. Gitu. Jadi emang anak-anak nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalaupun mereka membutuhkan untuk mengumpulkan project dan lain sebagainya, mereka kita suruh untuk buka dulu di PC dan lain sebagainya di personal komputer. Habis itu mereka kembalikan lagi ke locker supaya mereka anaknya fokus. Pada saat kita mulai gitu kita harus ada kesepakatan kelas dulu. Betul. Ya terus budaya berikutnya yang diterapkan di industri itu kedisiplinan. Di Solo mungkin yang terjadi di beberapa sekolah di luar Solo juga ya mungkin untuk masalah disiplin ini memang PR sekali karena memang slow living. Iya, makanya kita berusaha untuk merubah dulu seperti tadi mindsetnya mereka dan juga perilaku mereka kita sesuaikan dengan budaya kerja yang dipaksakan gitu. Mau nggak mau harus ini ya. Kalau kamu mau kerja sesuai dengan kompetensi kamu harus berubah gitu. Kalau nggak berubah nggak usah masuk di kelas industri masuk ke kelas yang reguler yang apa adanya gitu ya. Tapi sejauh ini nih Pak bagaimana nih kolaborasi dengan dunia industri ini dijalankan gitu? Ya untuk sejauh ini bagus karena kita beruntungnya kita memang dalam
kita memulai sesuatu, baik itu desain factory ataupun kelas industri, kita harus benar-benar memilih industri yang punya visi yang sama, yang mau membangun SDM, sumber daya manusianya gitu. Kita nggak usah mikir masalah produknya dulu atau apanya dulu. Kita benahi dulu dari karakter anaknya dulu, SDM-nya dulu. Dan peran sertanya luar biasa sekali. Mereka open, dan pada saat kita ngobrol dengan salah satu industri itu, mereka mengatakan wah cocok sekali nih, berarti pola pikirnya sama gitu. Kemitraannya jalan. Kemitraannya jalan gitu kan. Begitu Nah ya. kita diharapkan Oke. seperti itu, karena sekarang ini cari industri juga agak susah kan. Soalnya kita paling tidak kita membentuk SDM yang bisa apa. Bisa apa lah itu. Bukan maunya apa. Bukan maunya apa. Iya. Oke. Baik, tapi ini untuk dampaknya ke siswa sendiri bagi kesiapan mereka gitu seperti apa, Pak? Secara mentality, secara yang sudah kita jalankan, itu perubahannya luar biasa. Oh, seperti itu ya. Luar biasa. Kalau kita lihat dari konteksnya, di tahun 2009 saya masuk jurusan animasi ini, kita ngambil sampelnya di jurusan animasi saja ya. Nah di jurusan animasi ini di 2009 sampai 2023 itu tingkat kelulusan yang sesuai dengan kompetensi. Itu kalau boleh dibilang 2 tahun baru 1 sampai 2 orang. Itu satu kelas 30, kita ambil sampel 30. Jadi 60 itu cuma 1 sampai 2 orang saja. Siswa saja, alumni saja yang kerja sesuai dengan kompetensi. Keterserapan di dunia Keterserapan kerjanya. di dunia kerjanya ya. Cuma pada saat kita sudah mulai itu di tahun kelulusan 2024 itu sudah ada 3 alumni. Ada kenaikan. Yang mengejutkan lagi di tahun 2025 itu ada sekitar kita nerima siswanya di kelas industri menggunakan sistem penyaringan ya. Seleksi filter gitu. Tapi seleksinya enggak susah. Seleksinya ke karakter. Cukup mengikuti aturan yang ada. Ya, begitu aja. Ikuti SOP-nya dari industri seperti apa, ya udah kita ikuti gitu. Nah, itu di tahun 2025 itu signifikan sekali ya, sekitar 18. 2026 ini sebelum anak-anak lulus sudah di-apply sama pihak industri perusahaannya. Luar biasa. Itu kalau kita total itu dengan pihak rekanan sama enggak itu sekitar 31. Peningkatannya luar biasa. Makanya kelas industri itu penting. Ini solusi kalau untuk istilahnya mengubah stigma SMK penyumbang pengangguran terbesar. Betul. Ternyata di tempat Bu Indi juga seperti itu. Sama. Jadi budaya kerja itu memang harus kita bangun. Ada beberapa perusahaan di sekitar kami. Nah, kebetulan waktu itu saya di Humas. Ini memang kami membangun kemitraan dengan perusahaan yang terdekat. Nah, di situ ketika kami mencoba kemitraan, kami kemudian dolan ke pabrik, masing-masing pabrik itu. Dengan regulasi rekrutmen yang hampir sama nggih Pak. Yang harus diterapkan itu adalah budaya kerjanya. Dan itu ketika kami perkenalkan ke orang tua, ini mungkin beda yang cukup signifikan antara orang tua di wilayah kami dengan mungkin yang di wilayahnya Pak Nara nggih. Iya, artinya keterbukaan orang tua terhadap proses rekrutmen ini justru lebih ke pangapunten, mohon maaf, mungkin ini sedikit agak nyeleneh ya mungkin. Jadi ora iso nek iki sekian-sekian begitu. Jadi karena budaya itu tadi yang mereka mengira bahwa itu masih bisa diberlakukan ketika masuk ke pabrik gitu Pak. Padahal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, ketika itu kita perkenalkan ke siswa, mereka tahu betul, oh iya berarti ini loh require-nya, ini loh yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan kita nggak bisa kita sentuh dengan hal-hal yang begitu. Nah, ketika kita memahamkan orang tua seperti itu, nah memang butuh pendekatan yang tidak langsung dar-dar begitu. Benar. Tapi sejauh ini gimana Bu? Maksudnya, alhamdulillah kebetulan ini kemarin saya juga dihubungi sama pihak perusahaan Cisangkan ya. Itu mereka, Bu,
gimana bisa nggak saya minta dengan kriteria ini? Oke Pak, beri saya waktu seminggu dulu. Saya mau cari siswa saya yang bisa memenuhi kriteria ini. Jadi itu memang kita siapkan terlebih dahulu. Karena apa? Proses interviewnya pun itu tidak langsung dipanggil, enggak. Jadi mereka punya kriteria khusus dari potongan rambut, kemudian the style, artinya ketika siswa itu mau diwawancara, dia menjawabnya seperti apa, itu mereka punya aturan memang. Jadi kita ikuti itu, kita bawa, ya sedetail itu. Sedetail itu ya. Ya, karena memang mohon maaf, kalau mau mencari keselarasan antara jurusan dengan lowongan yang ada, ini kalau di tempat kami memang jauh lebih sulit ya Pak. Ya. Jadi pada Cisangkan ini salah satu perusahaan yang membawai beton, produsen beton. Tapi siswa kami dari jurusan TKR, kemudian DKV, ada APHP. Mereka bilang, tidak apa-apa Bu, itu nanti bisa kita bina, asalkan mereka mau mengikuti regulasi yang kami terapkan, begitu. Gitu ya. Jadi di sini intinya tetap keterlibatan dari orang tua tetap tinggi ya Bu ya. Pasti. Jadi pada intinya di sini kolaborasi ini benar-benar ada dari sektor industri, kemudian industri juga dari keluarga sendiri juga ada gitu yang ikut mendukung juga gitu ya. Baik, ini Bu Indri, kalau dalam bidang seni budaya sendiri Bu, ini bagaimana dalam menjaga nilai karakter sekaligus biar tetap relevan dengan perkembangan zaman saat ini gitu Bu? Intinya satu, berikan kepercayaan kepada siswa kita terlebih dahulu. Seperti itu ya. Iya. Mau berkembang seperti apapun zaman itu, karena memang itu tidak bisa kita hindari. Ya. Jadi disitulah nanti ketika kita bisa memberikan kepercayaan lebih kepada siswa dan kita berikan bekal kepada mereka, apa sih yang bisa kita bungkam dari tantangan yang ada, begitu. Jadi karakter itu akan dengan sendirinya settle di mereka. Iya, jadi beri kepercayaan kepada siswa intinya kita bahwa mereka bisa. Seperti itu ya. Kalau dari Pak Pugu sendiri, Pak Pugunara sendiri gimana? Ya, kalau dari kita pada prinsipnya ya anak itu memang kita lakukan segala macam pendekatan. Tetap ya intinya ke situ ya. Kayak segitiga restitusi kalau di kita. Restitusi. Anak itu kalau dia terlambat nggak usah dimarahin. Kita istilahnya kita ngobrol secara baik-baik lah. Yang menjadi masalah apa, kita cari solusinya. Dan akhirnya ada perubahan-perubahan yang signifikan. Justru dengan pendekatan-pendekatan yang itu ya, persuasif seperti itu ya. Jadi mereka bisa ini. Dan perubahannya itu tidak cuma pada saat di kelas, di kelas industri. Mereka jadi kebiasaan sampai di rumah. Betul. Itu luar biasa sekali. Ya, kemarin itu sempat ngobrol beberapa sama orang tua ya. Sama orang tua datang ngobrol sama kita. Dia cuma bilang, Pak, saya terima kasih ya. Karena anak saya dulunya SMP itu suka main game. Dia main game. SMK kelas 1 main game. Pada saat dia masuk di kelas industri, kita kasih pemahaman, kita kasih penguatan sama anak-anaknya, motivasi bahwa kalian tuh kita kasih kepercayaan bahwa kalian tuh sebenarnya bisa dan hebat gitu. Dan akhirnya mereka itu ada satu perubahan-perubahan yang signifikan. Dan orang tuanya juga bilang pada saat sudah masuk di kelas industri, anaknya itu pegang HP aja nggak sempet Pak. Di rumah itu nggak pernah pegang, istilahnya nggak pernah main HP lagi, main game lagi gitu. Karena memang pengaruhnya luar biasa sekali kalau kita bisa merubah itu. Dan kemarin saya sempat ngobrol dengan pihak Disnaker juga, pelan-pelan gitu. Terus saya bilang ini mungkin agak sedikit berbeda pandangan dengan beberapa sekolah atau kebetulan saya sebagai ketua PKK juga di SMK 9. Dan saya bilang sama mereka, sama pihak Disnaker, kemungkinan saya nanti tidak akan fokus di job fair. Saya akan fokus di internship fair atau magang fair. Magang fair, biasa ya. Karena magang itu sebenarnya kunci anak itu bisa kerja. Betul. Jadi emang di sini emang mending negonya memang internship. Jadi nanti
belum selesai sekolahnya Betul. sudah tahu kualitasnya, Iya. langsung di-apply justru sama Iya. mereka. Oke. Sama ini Ya, ya, ya. perubahan di jadwal Ya, sih, di kurikulum. Makanya ya. Dan itu bisa menyesuaikan sangat. karena Iya. kebiasaan, ini bukan kebiasaan, karena kebiasaannya gini, eh, industri suruh mengikuti kurikulum Wah, enggak. sekolah, Ya, kan karena itu sinkronisasi kepengen seperti itu. sinkronisasi, Ya. betul. Kalau kita sudah mulai ke kelas industri, kita rubah. Iya, kita Ya, yang mengikuti kita yang mengikuti industri, harusnya gitu. Iya. Seperti itu Iya, ya. betul. Itu dari pendekatan-pendekatan tadi ya. Ini Iya. jadi emang beda mungkin, tapi hampir sama sih ya kalau yang tadi kita Iya. simak dari Bu Indri juga Pak Narap bahwa pendekatannya emang hampir sama ya ke Iya. siswa sendiri gitu dengan tujuan yang sama, yaitu membentuk siswa yang siap kompeten dan Iya, dalam siap. menghadapi masa depan Iya. juga Ya, gitu ya. berkarakter. Baik, Iya. oke. Ini luar biasa sekali Vokanesia ya, dan semakin menarik ini obrolan kita ya. Tapi masih ada sedikit ini yang perlu saya tanyakan juga. Ini ke Pak Nara dulu deh. Iya, Tantangan terbesar nih Pak dalam menjelaskan kebutuhan industri gitu dengan kurikulum sekolah itu gimana Pak? Ya makanya di industri sendiri saya Pasti kan ada tantangannya ya. ya, pastilah. Gitu. iya, tantangan terbesar itu sebenarnya memenuhi kebutuhan dari industri, terutama itu adalah attitude, karakter, Oke. soft skill juga. Kalau masalah hard skill, kompetensi itu masih bisa diperbaiki lah. Secara fundamental mereka paling tidak punya basic yang bagus gitu, Oke. basic dasar basicnya. Ya. Nah, yang memang perlu dicermati adalah di attitude-nya, di karakternya. Karena itu poin yang sangat tidak bisa dipungkiri lagi. Sama soft skill. Oke. Soft skill itu ada critical thinking, ada problem solving, ada komunikasi. Ya. Itu amat sangat sekali dibutuhkan di dunia kerja. Karena pada saat pernah kita coba ya, anak lulusan dari kelas industri tapi dia tidak kerja di rekanan gitu, tapi saya lepas. Mereka buat porto, kita ajarin cara membuat portofolio, CV dan sebagainya. Coba mereka wawancara sendiri. Mereka ternyata masuk. Oh, ternyata masuk loh biasa. Dengan portofolio yang kita buat, dengan portofolio yang mereka anak-anak buat. Karena di pembelajaran kita, terutama di kelas industri itu, ini yang mungkin tidak dilakukan. Karena gini, kalau mau membentuk sesuatu itu kurikulumnya itu ya sekarang ini sudah diberikan kebebasan ya Bu ya. Yeah. Jadi tidak harus saklek mencapai apa poin-poinnya. Sekarang kita harus punya pemahaman seperti di pihak industri itu, sekarang kita harus beralih ke jam terbang. Oke. Kalau kita ngikutin yang budayanya orang luar negeri, itu 10.000 jam adalah untuk keprofesionalan. Nah itu harus efektifnya di situ. Makanya kalau kita sudah bisa merubah itu, nah anaknya sudah mengikuti, itu sangat bagus. Karena kami tiap hari itu anak itu harus laporan terus. Kalau laporan jadi berapa persen laporan dia. Misalnya laporan, terus kita masuk jam 7 sampai jam 4 sore. Bahkan anak itu tidak mau pulang. Oh, malah seperti itu ya. Masih terus, tapi kita batasin sampai jam 8 malam. Dan Ya. sebelum kita melakukan itu juga sudah ada sosialisasi ke orang tua. Ke orang tua ya. Karena kita berusaha untuk mencapai anak itu mau melakukan sesuatu karena ada goal yang mau dicapai. Betul. Kalau anak yang mau melakukan sesuatu tidak ada goal yang dicapai, kadang-kadang mereka malas, ngapain ya saya melakukan kayak gini, ngapain gitu. Nah, hal seperti itu yang harus dimulai dibenahi lah. Oke, baik. Ini kalau dari sisi Bu Indri sendiri ya, ini dari sisi pembelajarannya Bu, itu tantangan dalam bangun partisipasi aktif dari siswa dan sekitarnya gimana Bu? Gimana ya? Artinya begini, dari intake sekolah kami ya, karena tapi kami pun tidak akan menyalahkan intake karena dimanapun itu sekolahnya pastilah akan ada hal-hal yang semacam itu. Tapi yang berusaha kami buka adalah paradigma shifting ya. Ketika kita mengajak siswa kita untuk mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar mereka, ini memang kembali lagi ke tadi ketika Pak Nara juga bilang bahwa attitude itu adalah segalanya. Betul. Nah, ini yang saat ini jadi PR kami juga, Pak. Ya, jadi memang mungkin di semuanya ya, attitude ini memang yang berusaha kita bangun. Tantangan terbesar kami adalah karakter, kultur. Nah, dengan yang tadi saya jelaskan antara pesisir dan juga pegunungan. Dengan
karakteristik siswa yang tidak sama, ini kan kita juga tidak bisa dengan serta-merta memblaming bahwa yang pesisir tidak lebih baik dari yang gunung, tidak bisa seperti itu juga. Betul. Jadi di sini memang kami berusaha melakukan pendekatan ya one by one lagi ya Pak ya. Kita justru harus memang sering ngobrol. Ya, kalau kemudian yang kita pikirkan adalah hanya di koridor transformasi ilmu, nah untuk mencapai kompetensi ya kita harus merangkak betul memang ya. Nah, goal yang tadi Pak Nara juga bilang, yang kita harus satukan itu adalah goal kita mau kita bawa kemana. Nah, sehingga ini perlahan kita harus bisa memisahkan kemampuan siswa kita, mau kita bawa dia ke dunia kerja, mau dia kita naikkan kompetensinya juga Nah ini yang harus kita bisa jalankan bersama-sama. Nah, jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita mengubah, tadi pun Pak Nara juga sudah bilang, mindset yang kita sentuh terlebih dahulu. Kemudian ada yang tadi juga Pak Nara bilang, bagaimana cara kita membangun siswa kita dengan critical thinking mereka. Sekali lagi ketika saya pribadi sebagai seorang pengajar, benar-benar harus halo everybody, ini gurunya di sini gitu ya. Ini memang betul-betul kita tidak bisa dengan serta-merta, ayo nah ini lihatkan ini ada gurumu di sini, nggak bisa ya. Saat ini kita sudah nggak bisa mau pakai metode yang seperti itu lagi. Betul. Jadi sini pendekatan yang memang benar-benar kita harus ngerangkul satu persatu. Jadi di sini memang untuk harus perlu solusi yang kolaboratif juga gitu ya. Oke, luar biasa. Vokanisya, nggak terasa banget ini ya obrolan kita sangat menarik. Jadi sampai lupa waktu. Iya. Oke, ini sebelum kita nanti closing Bu, ini kan ini berkaitan dengan semangat pendidikan Hari Pendidikan Nasional 2026 gitu ya. Mungkin dari Ibu nih, kita pengen tahu dari Bu Indri dan juga Pak Nara pesan singkat untuk para guru, siswa dan juga masyarakat agar semakin aktif gitu dalam berpartisipasi di dunia pendidikan gitu. Silakan Bu Indri dulu. Untuk gurunya dulu ya. Yakinlah bahwa kesabaran Bapak Ibu guru yang ada di ladang pendidikan itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak sia-sia. Ya. Dan untuk siswanya, yakinlah bahwa apa yang kamu pelajari dari Bapak Ibu gurumu itu adalah hal yang paling bermanfaat untuk bekal hidupmu. Untuk masyarakat gimana Bu? Untuk masyarakat ya jangan pernah menutup mata bahwa siswa di sekitar kita ketika mohon maaf membolos, mohon juga menjadi bagian dari pengingat untuk mereka. Luar biasa. Dan sekarang kita ke Pak Nara dulu deh. Iya, untuk guru kita mengharapkan jangan merasa sendiri, bergerak bersama untuk memajukan atau mengembangkan anak untuk menjadi lebih hebat lagi dan juga menggapai cita-cita dan harapan mereka. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita. Ini terima kasih banget ini Bu Indri, Pak Nara sudah berkenan hadir di sini ya. Padahal lagi mengikuti kegiatan di balai ya. Iya, kami masih ada kelas. Ini menyempatkan ke sini lalu luar biasa banget. Ini terima kasih banget, ini obrolan kita yang sangat menginspirasi juga. Sangat luar biasa gitu ya Vokanisya. Dan dari obrolan kita kini akan semakin terasa ya bahwa pendidikan memang bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak saja gitu ya. Jadi tapi ini tentang bagaimana kita itu bisa bersama-sama untuk hadir, berkontribusi dan juga saling menguatkan gitu ya. Benar gitu ya Bu Indri, Pak Nara. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Selamat mengikuti kegiatan kembali gitu ya. Terima kasih juga kami sudah diberi kesempatan untuk duduk bersama di sini. Luar biasa sekali. Dan dengan semangat Hari Pendidikan Nasional 2026, mari kita semuanya terus bergerak bersama-sama menguatkan partisipasi semesta dan pendidikan bermutu untuk semua. Saya Vika pamit undur diri dari Anda semuanya Vokanisya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe-nya ya. Salam obsesi.